terberkati, lalu kemudian kota dari mana saudara hadir dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis terberkati. Bu Rosalina Perlindungan dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Ya teman-teman semua yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati, lalu kemudian kota dari mana saudara mengikuti. Bu Achen Lim, Shalom, Tuhan memberkati. Pak Edo dari Jombang, Jawa Timur, Shalom. Shalom Bu Antilape dari Semarang. Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang baru bergabung. Ya yang menulis juga terberkati setiap hari. Bu Aplonia Mercy ya dari Kupang NTT, God bless you. Terberkati Ibu Juni dari Depok, Jawa Barat hadir. God bless you ya, sama-sama orang Depok kita. Haleluya. Pak Ponco dari Jawa Timur hadir dari Nganjuk, Jawa Timur ya. God bless you. Teman-teman semua terberkati hadir dari Tangerang. Bu Helen, God bless you. Teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bu Asyawan Biru apa kabar? Ya dari Malaysia, Tuhan memberkati. Ibu Asyawan Biru, God bless you. Ya teman-teman semua dari Sukabumi, Bu Sutiati Sunloy. Ya dari Sukabumi, Tuhan memberkati. Dari Makassar, Shalom. Teman-teman semua, Ibu Delila Adang, terberkati dari Makassar, God bless you ya. Teman-teman semua terberkati dari Jawa Tengah, Bu Naning yang selalu setia. Bu Noraini terberkati. Ya hadir dari Kucing Sarawak Malaysia. Tuhan Yesus memberkati ya Bu Noraini Marino Kris, God bless you. Dari Jepara Bu Eni, God bless you ya teman-teman semua. Dari Batam Ibu Hulu, ya Batamnya di mana Ibu Hulu, God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman semua yang dari Batam, teman-teman semua yang juga dari mana lagi ya, haleluya. Dari Banten Bu Happy juga setia ya dari Serang Banten, God bless you. Semangat selalu Bu Happy. Ya di dalam setiap kehidupannya. Terberkati lagi dari Sumba, terberkati lagi dari ya Bu Mariate, God bless you. Teman-teman semua, Bu Martina Siregar dari Makassar juga, God bless you. Terberkati lewat refresh dan reset, thank you ya. Haleluya. Terberkati Pastor walau banyak prahara, kata Bu Gutan Yenter. Semangat selalu Ibu, ya semangat selalu di dalam Tuhan ya. Terus setia kepada Tuhan Yesus ya di dalam setiap kehidupannya. Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai salah satu untuk kita datang kepada Tuhan Yesus sehingga setiap hari kehidupan ibu juga selalu dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan. Bu Maurin dari Solo, Shalom ya teman-teman semua. Bu Damari, Shalom, haleluya. Bu Asyawan Biru, kabar baik Pastor, puji Tuhan ya. Bu Sisilia terberkati dari Tangerang, God bless you. Teman-teman semua yang dari Tangerang, Tuhan memberkati ya. Dari Malaysia kembali Bu Agnes Simba, gimana kabarnya bersama dengan keluarga? Biar selalu setia kepada Tuhan ya. Keluarganya boleh terus diberkati oleh karena Tuhan selalu. Ya semangat selalu dari Sarawak Malaysia. Tuhan memberkati teman-teman semua. Bu Gutan Yenta dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Dari Timor Leste, Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan Ibu Sumarnia. Tuhan memberkati setiap kehidupannya. Biarlah lebih-lebih darah Yesus Tuhan menyembuhkan setiap kehidupannya. Tuhan memulihkan setiap mata sebelah kirimu di dalam nama Yesus sehingga penglihatanmu boleh sempurna. Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Sembuhkanlah setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Dari Timor Leste, God bless you, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati teman-teman semua. Dari mana lagi kira-kira yang sudah hadir pagi hari ini ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi buat kalian semua, puji Tuhan. Haleluya. Ibu Meike Langi, God bless you juga. Tuhan memberkati ya Ibu Meike. Oh banyak sekali teman-teman semua ya. Amin. Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Ya yang sudah hadir, yang sudah bergabung, God bless you. Saudara dari Banten juga BBN, God bless you. Teman-teman semua yang baru bergabung. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Bu Wahyu Suroso, God bless you juga. Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua yang baru hadir atau yang sudah hadir dari tadi baru tersapa, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saudara izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sebentar ya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
Bapak, aku berdoa sebelum aku membagikan setiap kebenaran-Mu buat Ibu Lucia Surya. Bapak berkati keluarganya, pulihkan setiap kehidupan rumah tangganya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat setiap masalah-masalah, Kau hadir memberikan hikmat, Kau hadir memberikan kekuatan dalam kehidupan Ibu Lucia Surya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga rumah tangganya, keluarganya boleh terus kuatkan. Jauhkan daripada tipu muslihat si iblis di dalam nama Yesus. Pulihkan setiap kehidupannya bersama dengan keluarganya. Aku berdoa, biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat marifat-Mu dalam setiap kehidupannya. Dan Tuhan proteksi keluarganya bagi kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kapan terakhir kali kalian merasa benar-benar dirindukan di rumah sendiri? Ya, kapan kira-kira terakhir kali Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan? Sebentar. Kapan terakhir kali saudara dirindukan di rumah saudara sendiri? Ya, dalam setiap hidupmu. Beberapa waktu yang lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang anak muda. Dia baru saja pulang dalam setiap kehidupannya ke rumahnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia baru pulang dari perantauan yang jauh, lalu kemudian dia kembali ke rumahnya. Dia membayangkan sambutan hangat, dia membayangkan Bapak Ibu Saudari pelukan, dia membayangkan meja makan yang penuh dengan lauk pauk. Namun saat tiba Bapak Ibu Saudari, rumah dia terasa sepi. Papanya sibuk dengan ponselnya, mamanya juga asik dengan serial drama Korea di televisi. Saudara, makan malam yang dilakukan oleh anak muda ini itu berlangsung tanpa suara ketika dia pulang. Ya, semua kebutuhan fisiknya terpenuhi, makanan terhidang di meja makan. Ada nasi, ada lauk, ada kamar yang rapi. Tetapi hatinya dingin Bapak Ibu Saudari. Hatinya dingin. Dia berkata dalam hati, aku pulang ke rumah, tetapi rasaku masih seperti di perantauan. Mungkin kita pernah mengalami fase-fase seperti itu. Atau jujur saja dalam setiap hidup kita semua, mungkin kita sendiri yang tanpa sadar sedang menciptakan hujan di dalam rumah kita semua bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita sibuk menjadi penyedia yang baik, tetapi lupa menjadi kehadiran yang hangat bagi keluarga-keluarga kita semua. Kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, tetapi tidak pernah mendengar isi hati dari setiap kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudari. Kita tidur satu ranjang dengan pasangan kita, tetapi hati kita itu berjarak ribuan kilometer. Saudara, firman Tuhan hari ini menantang kita semua. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 Bapak Ibu Saudari. Tuhan rindu agar kasih di keluarga kita bukan hanya atap yang kokoh, tetapi tentunya dengan perapian ataupun kehangatan di dalam setiap rumah tangga kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, buat kalian yang tentunya rindu datang di dalam setiap channel ini, memiliki ketulusan, kehausan kepada Tuhan, pasti kalian akan terberkati tentunya akan apa yang saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudari, kalau kalian hanya untuk hanya untuk berdebat, ya Bapak Ibu Saudari, saudara lebih baik cari channel yang lain yang memberkati hidupmu, ya, atau saudara buat channel sendiri Bapak Ibu Saudari, supaya hidupmu terberkati setiap harinya, atau hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang ya di dalam setiap hidupmu, sehingga nilai agama yang kau yakini itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang satu frekuensi dengan setiap hidupmu. Daripada kau capek-capek nonton channel ini, lalu kemudian kamu gak dapat apa-apa juga, jadi buang-buang waktu juga kamu ada di sini. Kalau kamu hanya ingin berdebat, ya teman-teman semua, khususnya buat kalian yang berkomentar, ya yang tentunya beda frekuensi. Karena di channel Pastor Deso, kita rindu teman-teman semua, kita rindu supaya jemaat-jemaat Tuhan, khususnya mereka yang rindu mengenal Yesus Kristus, saudara selalu dikuatkan setiap waktu, setiap hari. Ya, jadi channel ini ditujukan untuk seperti itu. Ya, bagi kalian yang rindu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kalian dan saya mau terus terbang tinggi dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan Yesus, engkau bisa menjadikan channel ini sebagai sahabat.
ya teman-teman semua, sebagai tempat latihan bersama-sama untuk mengenal pribadi Yesus Kristus itu. Tetapi kalau kalian mau berdebat, carilah channel perdebatan dalam setiap hidupmu. Daripada kau capek-capek ngetik-ngetik, terus kemudian ngetik-ngetikmu juga teman-teman semua, tidak pernah saya gubris, tidak pernah saya balas. Kan capek-capek kan buang-buang waktu dalam setiap hidupmu. Daripada seperti itu teman-teman semua, mendingan kalian buka channel sendiri. Lalu kemudian kalian yang ngomong seperti saya ngomong ini, teman-teman semua, berbagi nilai keyakinan yang kalian tahu kalau memang kalian mau berbagi, ya seperti itu. Saudara, pada kesempatan saat hari ini kita mau mengajak setiap jemaat-jemaat Tuhan. Pernikahan itu adalah sekolah kerendahan hati seumur hidup dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin kita sudah menikah 10, 20, bahkan 30 tahun dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi pernahkah kita merasa, kenapa pasangan saya tidak kunjung berubah dalam setiap kehidupan saya? Kenapa dia tetap seperti itu, Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak Pastor? Saudara yang terkasih, seorang suami mungkin berpikir, saya ini sudah bekerja keras, saya sini sudah membanting tulang, ya. Bukankah itu bukti cintaku kepada istriku? Sementara sang istri bergumam di dalam setiap hatinya, aku ini hanya ingin dia duduk di sampingku. Dan dia bertanya, kamu capek sayang? Saudara, sebaliknya seorang istri mungkin sudah menyiapkan makanan kesukaan suami, membersihkan rumah, mengatur anak-anak. Ya tapi sang suami justru merasa dikekang dan tidak dihargai. Karena ia ingin kebebasan sejenak, lalu timbullah jarak itu yang memisahkan hubungan suami dan istri. Disinilah tragedi kecil dalam keluarga-keluarga Kristen terjadi. Kita sibuk memberi apa yang menurut kita baik dalam setiap hidup kita semua. Tetapi kita lupa bertanya apa yang sebenarnya pasangan atau anak-anak kita butuhkan di dalam setiap hidup kita semua. Kasih Yesus itu unik Bapak Ibu Saudari. Yesus tidak pernah memberi berdasarkan setiap asumsinya sendiri. Dia selalu melihat kebutuhan hati manusia. Kepada yang lapar, dia memberi roti. Kepada yang takut, dia meneduhkan setiap badai itu. Kepada yang patah hati, dia hadir tanpa menghakimi di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, mari kita belajar mengasihi dengan cara yang sama seperti Kristus mengasihi, yaitu kasih yang spesifik, kasih yang hadir, kasih yang menyentuh titik yang paling lembut dalam setiap keluarga-keluarga kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar mengenai setiap kata-kata yang menghidupkan. Ada mujizat melalui setiap ucapan dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga perkataan kita ada kuasa yang mengalir untuk memberkati, ada kuasa yang mengalir untuk menguatkan, ada kuasa yang mengalir untuk membangkitkan semangat orang lain dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita hidup di dunia yang penuh dengan kata-kata, ya, yang penuh dengan komentar. Itulah dinamika setiap kehidupan kita semua ketika saudara ada di dalam dunia teknologi. Semua orang ingin berkomentar dalam setiap kehidupan mereka. Ya, bahkan ketika mereka belum membaca setiap isi buku, ya, mereka baru membaca depannya saja, ingin sudah berkomentar terhadap judulnya, Bapak Ibu Saudara, atau terhadap desain covernya, padahal setiap bab-babnya itu belum dibaca. Ya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga demikian. Dalam bermain media sosial kita terjebak. Kita ingin berkomentar terlebih dahulu tanpa kita ingin mendengar dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, baru 1 menit, baru berapa detik kita ada di channel ini, lalu kemudian kita berkomentar seolah-olah Bapak Ibu Saudari kalian ini paling pintar dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia yang banyak orang penuh dengan kata-kata mereka. Ada yang bisa berkata-kata A, bijak banget kata-katanya, tapi kelakuannya B. Ada orang yang bilang jangan narkoba, tapi kelakuannya malah narkoba. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, banyak orang seperti itu. Kata-kata itu bisa melukai lebih dalam dari pedang dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi kata-kata itu juga bisa menjadi obat yang menyembuhkan dalam setiap hidup saudara dan saya.
Firman Tuhan mengajarkan bahwa di balik setiap perkataan yang kita ucapkan, saudara, tersimpan potensi yang dahsyat. Amin. Saudara, di balik setiap perkataan yang kita ucapkan, yang kalian ucapkan, baik kepada istrimu, baik kepada suamimu, Bapak Ibu Saudari, baik juga kepada anak-anakmu, itu tersimpan potensi yang dahsyat. Karena ada kuasa tentunya, yang tentunya membangun kehidupan. Atau justru sebaliknya, saudara, ada kuasa juga yang dapat meruntuhkan kehidupan itu. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana perkataan kita bisa menjadi saluran mujizat, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Saudara, perkataan orang percaya bukanlah sekedar bunyi saja. Ya, seperti kucing tuh kalau ngomong meong, meong. Ya kita nggak tahu artinya meong itu apa, Bapak Ibu Saudari. Saudara, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, perkataan-perkataan kita bukanlah sekedar bunyi saja. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Melainkan setiap perkataan orang-orang percaya itu, saudari, adalah benih yang mengandung potensi kehidupan ilahi. Kata-katamu dan kata-kataku sebagai orang-orang percaya, saudara, ada benih yang mengandung potensi kehidupan ilahi. Jika kita benar-benar percaya bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka sudah seharusnya lidah kita ini yang telah ditebus ini hanya melahirkan kata-kata yang menghidupkan. Sama seperti Bapa kita yang adalah sumber kehidupan. Mari saudara, kita telah dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya kebenaran ini melalui 3 fondasi Alkitabiah. Ada kuasa perkataan yang menghidupkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa perkataan adalah cerminan hati dan tempat bagi berkat itu mengalir dalam setiap hidupmu. Perkataan kita itu cerminan hati kita semua dan sebagai wadah berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, ada kata perbendaharaan hati di sana. Ya, perbendaharaan hati. Ya Bapak Ibu Saudari, ini berbicara tentunya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan tentang pusat penyimpanan nilai di dalam setiap hidup saudara. Jadi kata perbendaharaan hati itu Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, itu tentang pusat penyimpanan nilai, pusat penyimpanan karakter dan iman seseorang. Itulah artinya perbendaharaan hati. Ada pusat penyimpanan nilai, ada pusat penyimpanan karakter, ada pusat penyimpanan iman seseorang. Saudara, perkataan kita itu hanyalah indikator yang menunjukkan apa yang sesungguhnya yang ada di dalam hati kita semua. Jika hati kita dipenuhi dengan firman, jika hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus, maka kata-kata yang keluar akan menjadi berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Maka kata-kata yang keluar akan menjadi berkat dalam setiap kehidupanmu. Kalau hatimu dipenuhi dengan firman, kalau hatimu dipenuhi dengan kasih Kristus. Bukan kata-kata kotor Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bukan kata-kata yang menjatuhkan di dalam setiap hidup kita semua. Dalam Amsal 18 ayat 21, Bapak Ibu Saudari, hidup dan mati dikuasai lidah. Orang yang suka menggemakannya atau menggunakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kata dikuasai di sini dalam bahasa Ibraninya itu beyat. Ya, artinya di dalam tangan. Di dalam tangan. Hidup dan mati di dalam tangan atau dikuasai oleh lidah. Ini menunjukkan bahwa lidah memiliki otoritas yang nyata. Lidah memiliki otoritas yang nyata. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi, tetapi sebuah prinsip rohani yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita semua. Bahwa perkataan kita itu memiliki bobot.
Perkataan kita memiliki konsekuensi baik di dunia, ya, di dunia yang nyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maupun di alam roh di dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya kan ada orang kalau di alam roh Bapak Ibu Saudari, dia bisa, Bapak Ibu Saudari, dia menengking kuasa-kuasa kegelapan. Dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyembuhkan secara profetik dalam setiap hidup mereka dengan kata-kata, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ada bobotnya, ada konsekuensinya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika Samuel masih kecil, di dalam 1 Samuel pasal 3, Tuhan memanggilnya. Namun saat itu Samuel belum mengenal suara Tuhan Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ada Imam Eli, meskipun secara rohani Saudari yang dikasihi oleh Tuhan penglihatannya sudah kabur, secara fisiknya juga Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan juga demikian. Ya, penglihatannya sudah kabur. Secara rohani kehidupan Imam Eli itu tumpul Bapak Ibu Saudari, tetapi dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang benar saat itu. Dia berkata kepada Samuel, kalau nanti ada suara lagi yang berbicara dalam setiap mimpimu, ya, dia katakan pergilah tidur, apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ya, Eli mengajarkan kepada Samuel yang masih muda pada saat itu di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-9. Saudara, kata-kata Eli mengarahkan Samuel kepada pengenalan akan suara Tuhan. Itu adalah perkataan yang tentunya menghidupkan panggilan seorang nabi di dalam setiap diri Samuel pada saat itu. Saudara, sekali lagi kita belajar pada poin yang pertama ini. Perkataan itu adalah cerminan hati dan wadah berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka pemaknaan yang pertama, kata-kata berkat itu adalah buah. Saudara, kita tidak bisa memaksa pohon yang mati untuk berbuah. Isi hati kita dengan firman. Isilah hati saudara dengan pujian. Isilah hati saudara dengan ucapan syukur setiap hari. Nanti saat hati kita kenyang Bapak Ibu Saudari dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kata-kata berkat akan mengalir dengan sendirinya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kata-kata berkat itu adalah buah dari apa yang saudara isi setiap harinya dalam hidupmu. Maka isilah hatimu dengan firman. Isilah hatimu dengan pujian. Isilah hatimu dengan ucapan syukur dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun kita berada dalam setiap kehidupan kita semua, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Bahwa saudara tahu bahwa kata-kata yang saudara ucapkan itu adalah berkat. Dan itu adalah buah hasil daripada apa yang saudara masukkan setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, saudari, pemaknaan yang bisa kita ambil adalah bahwa kata-kata dalam setiap kehidupan orang percaya itu memiliki kuasa untuk menciptakan realitas. Untuk menciptakan realitas, bukan dalam arti sihir ya Bapak Ibu Saudari ya, tetapi dalam arti rohani. Jadi ketika saudara terus-menerus mengatakan aku tidak mampu, saudara sedang membangun tembok keterbatasan dalam setiap hidup saudara. Tetapi sebaliknya, ketika kita berkata-kata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, saudara sedang mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan saudara yang terus memberikan kekuatannya dalam hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kita gunakan kata-kata kita semua. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan melakukan atau jangan perkatakan dalam setiap kehidupanmu seperti dulu saya pernah membaca satu buku. Ini bukunya buku rohani menurut saya, tetapi bisa digunakan juga dengan kalangan umum. Ya, waktu saya muda Bapak Ibu Saudari, lewat buku itu saya diajarkan gitu ya. Tempel sesuatu di sini nih, tempel sesuatu di kamarmu, entah mobil, entah rumah. Nanti setiap bangun pagi kamu ucapkan mobil itu telah menjadi milik saya. Mobil itu telah menjadi milik saya. Saya punya rumah itu dalam nama Yesus. Saudara, ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh buku ini ya, yang saya sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tidak seperti itu. Ya, kita tidak mengklaim-klaim seperti itu dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Itu tampaknya positif, itu tampaknya baik, tetapi itu bukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, itu alam bawah sadar saudara yang dimainkan di sana dalam setiap kehidupan saudara. Saudara tahu, kalau Tuhan izinkan saudara memiliki itu, Tuhan pandang baik, maka Tuhan akan berikan.
Tapi kalau Tuhan tidak pandang baik, kau minta-minta juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu. Ketika nanti diberikan itu tidak baik buat setiap hidupmu, maka Tuhan tidak akan berikan. Ya, orang Kristen yang semakin dewasa, saudara, dia akan berdoa, jadilah kehendakmu. Ya, sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudara, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Kita maunya sih seperti ini, tetapi jadilah kehendakmu ya Tuhan dalam setiap kehidupanku. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama belajar. Ada seorang petani yang tua yang sangat saleh. Satu hari anaknya yang modern bertanya kepada papanya ini Bapak Ibu Saudara, "Pak, kenapa sih kalau orang Kristen suka bilang Tuhan Yesus memberkati atau haleluya terus dalam setiap kehidupannya?" Saudara, petani itu tersenyum dan berkata, "Nak, coba lihat kentang itu. Kentang Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu simpan di tempat yang gelap, dia akan bertunas panjang. Dia akan pucat, dia akan lemah kalau kamu simpan di tempat yang gelap. Tetapi kalau kentang itu kamu simpan di tempat yang terang, tunasnya itu pendek. Ya nanti dia akan hijau dan kuat." Lalu kemudian dia sampaikan kepada anaknya, begitu juga dengan perkataan kita. Kalau hati kita gelap, kalau hati kita penuh dengan keluh kesah, perkataan kita itu jadi lemah, perkataan kita itu jadi pahit. Tetapi kalau hati kita terang karena Tuhan, otomatis perkataan-perkataan kita itu menjadi kuat dan tentunya menjadi berkat. Jadi jangan salahkan lidah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati saudara dan saya tidak pernah dibawa di hadapan Tuhan. Saudara, memang kita sering menyalahkan lidah kita. Padahal saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya akar masalahnya adalah hati yang saudara tidak pernah bawa. Saudara tidak mau bawa dalam hadirat Tuhan. Saudara tidak mau mendengar firman Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap pagi sebelum beraktivitas, ucapkanlah kata-kata berkat atas setiap kehidupanmu sendiri dan keluargamu. Ya, contohnya, Tuhan, hari ini aku percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saudara gunakan kata-kata ini. Ucapkan kata-kata berkat buat keluarga-keluargamu, buat kehidupanmu sendiri. Ya, Tuhan, aku percaya hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupanku. Tuhan, aku percaya hari ini aku bisa melewati setiap kehidupanku. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Aku percaya Tuhan, hari ini aku akan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang kutemui di dalam setiap hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, setiap pagi saudara deklarasikanlah hal ini sebelum saudara beraktivitas. Ucapkan kata-kata berkat itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saat macet, saat mendapat masalah, latihlah dirimu untuk tidak mengeluh dalam setiap hidupmu. Katakan, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau besertaku. Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, kesabaran Tuhan ada memenuhi setiap kehidupanku selalu. Ya, ganti setiap keluhan dengan ucapan-ucapan syukur dalam setiap kehidupan kita semua. Katakan amin. Haleluya. Saudara, biasakan untuk memberkati makanan dengan sungguh-sungguh yang ada di meja makanmu itu. Bukan dengan sekedar formalitas, tetapi ucapkan syukur atas setiap penyediaan Tuhan. Saudara masih makan ayam, saudara masih bisa makan rendang, saudara masih bisa makan nasi, saudara masih bisa makan kerupuk dan lain sebagainya, atau sambal Bapak, atau tempe. Ya, ucapkan syukur atas penyediaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika ada di meja makan, ucapkanlah berkat itu dalam setiap makanan ya yang saudara makan dalam setiap hidupmu. Sehingga Bapak Ibu Saudari, engkau tahu makanan yang dihadirkan di dalam setiap meja makanmu itu adalah penyediaan Tuhan atas setiap keluarga-keluarga kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Inilah yang pertama, saya ingatkan, perkataan adalah cerminan hati dan tentunya wadah berkat bagi setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua, ya, mengenai kuasa perkataan yang menghidupkan, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kata-kata yang menguatkan itu adalah tongkat bagi yang lelah. Kata-kata yang menguatkan itu adalah tongkat bagi yang lelah. Yesaya 50 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudari, dikatakan dengan demikian, ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan
aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara, kalimat memberi semangat yang baru ini, itu artinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu menopang. Itu menyangga orang yang lelah di dalam setiap hidupannya. Jadi memberi semangat baru, memiliki pengertian yang lain untuk menopang, untuk menyangga orang yang lelah. Saudara, ini adalah gambaran seperti kita memberikan tongkat kepada seseorang yang hampir roboh karena kelelahan dalam setiap hidup mereka. Jadi perkataan-perkataan kita itu bisa menjadi tongkat penopang bagi setiap jiwa-jiwa yang lemah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 juga dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, kata nasihatilah dalam bahasa Yunaninya parakaleo. Itu adalah kata yang sama untuk Roh Kudus, parakletos, Bapak Ibu Saudari, sang penolong, penghibur, penguat. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata penguatan, Bapak Ibu Saudari, kita ini sedang menjalankan fungsi ilahi dalam setiap hidup kita semua. Menjadi apa? Parakletos kecil bagi setiap saudara-saudara seiman kita semua. Sehingga saudara dapat menjadi penolong bagi setiap hidup mereka, penghibur bagi setiap hidup mereka, penguat bagi setiap kehidupan mereka semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kita semua seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam 1 Samuel 23 ayat 16, di saat Daud berada dalam tekanan-tekanan berat dalam setiap hidupannya, pada saat itu dia diburu oleh Saul. Ya Bapak Ibu Saudari, jiwanya terancam dan mungkin dia mulai putus asa dalam setiap hidupannya. Di saat seperti itu Yonatan sahabatnya, Bapak Ibu Saudari, datang dalam setiap kehidupan Daud. Alkitab mencatat, maka bersiaplah Yonatan anak Saul itu, ya, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Dia menguatkan Daud, Bapak Ibu Saudari, dia menguatkan tangan Daud. Saudara yang terkasih, Yonatan tidak datang dengan membawa senjata. Yonatan tidak datang dengan membawa strategi perang. Yonatan tidak datang dengan makanan, tetapi dia datang kepada Daud, Bapak Ibu Saudari, dengan kata-kata yang mengingatkan Daud, menguatkan Daud akan identitas dan janji Tuhan dalam setiap kehidupan Daud. Itulah kekuatan sejati dari setiap kata-kata, Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara diingatkan pada poin yang kedua, kata-kata yang menguatkan itu adalah tongkat bagi setiap yang lelah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, menguatkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Ya, ingat baik-baik bahwa ketika kita menguatkan orang lain bukan berarti kita membenarkan kesalahan mereka. Menguatkan itu berarti kita membantu seseorang melihat Tuhan di tengah-tengah masalah mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara mau menguatkan seseorang, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sedang membantu seseorang itu melihat Tuhan di tengah-tengah masalah mereka. Bukan hanya saudara dan saya berkata, oh tidak apa-apa kok, tidak apa-apa, ya pasti baik semua ya, tidak apa-apa. Bukan seperti itu. Saudara, sama seperti Yonatan, kita perlu membawa fokus orang itu kembali kepada Allah. Kalau di dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka bermasalah, dalam setiap kehidupan pekerjaan mereka bermasalah, dalam hubungan-hubungan mereka bermasalah, dalam ekonomi mereka bermasalah, dalam kesehatan mereka bermasalah, saudara, kita kembalikan semua fokus orang itu kembali kepada Allah. Sehingga mereka dapat melihat Tuhan di tengah-tengah masalah mereka. Itulah seharusnya kita menjadi orang Kristen, menguatkan Bapak Ibu Saudari. Ya, ingat bukan berarti membenarkan kesalahan itu, tetapi supaya mereka melihat Tuhan di tengah-tengah masalahnya dalam setiap hidup mereka. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua atau pemaknaan yang kedua yang saudara bisa ambil, saudara, kata-kata itu adalah oase di padang gurun. Di dunia yang keras ini, setiap orang itu mengalami masa-masa padang gurun. Mereka pernah mengalami situasi-situasi yang menyakitkan, situasi-situasi yang kering dalam setiap hidup mereka. Maka kata-kata penguatan,
dalam setiap kehidupan kita itu bisa menjadi oase atau sumber air yang segar yang memulihkan jiwa mereka untuk melanjutkan perjalanan iman mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua benar-benar untuk kita bisa sama-sama belajar hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Kata-kata yang menguatkan adalah tongkat bagi yang lelah, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi juga bisa menghancurkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Seorang suami atau seorang istri, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau, kata-katamu Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan menghancurkan semangat suamimu, ya Bapak Ibu Saudari, dengan kata-kata ya engkau Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan menghancurkan setiap pertahanan suamimu, maka suamimu itu akan kelelahan dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari, kata-kata yang kau ucapkan setiap hari, misalkan kau katakan, dasar suami tidak berguna, dasar istri begini begitu dan lain sebagainya, maka itu akan melemahkan setiap pertahanan imannya. Maka sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, kita tahu kelemahan pasangan-pasangan kita, tetapi jangan pernah ucapkan Bapak Ibu Saudari kata-kata yang menghakimi pasangan kita, yang menghancurkan setiap kehidupan pasangan kita semua. Dasar kamu laki-laki tidak berguna, dasar kamu perempuan tidak beretika, dasar kamu begini, dasar begitu. Dan akhirnya kalau setiap hari saudara menyatakan seperti itu kepada pasanganmu Bapak Ibu Saudari, maka daya juang dalam setiap hidup mereka akan sirna Bapak Ibu Saudari. Mereka tidak akan semangat lagi dalam setiap kehidupan mereka. Ya, makanya ayo para istri, saudara, jagalah kata-katamu. Kuatkan suamimu setiap hari dengan kata-kata yang membangun dalam setiap hidupmu. Para suami juga demikian, kasihi istrimu setiap hari dengan kata-kata yang membangun. Jangan melukai dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau ditanya, Pak Pendeta, kenapa ya dalam setiap keluargaku istriku begini, suamiku begini? Coba cek perkataan saudara. Coba cek perkataan kita kembali. Apakah itu melukai pasangan kita, ya, dalam setiap hidup saudara, atau itu membangun dalam setiap kehidupan pasangan kita? Ya, seorang suami mungkin yang belum bekerja, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara katakan, Pak, kamu bisa, kamu ini punya potensi yang bagus loh, kamu fokus di sini, pasti nanti Tuhan buka jalan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Saudara ucapkan itu terus kepada suamimu. Nanti satu ketika suamimu pasti mendapatkan pekerjaan. Dia pasti fokus ke satu bidang di mana Tuhan percayakan, karena istrinya itu sebagai alarm, sebagai penolong bagi jiwanya. Ya, istri itu dihadirkan kan sebagai penolong Bapak Ibu Saudari, bukan teman berantem gitu ya. Ya, bukan teman berantem Bapak Ibu Saudari, sebagai penolong dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau suamimu salah jalan, kalian ingatkan dalam kasih, Pak, gak seperti itu, kayaknya jalannya bukan ke sana deh. Jalannya ke sini. Mama udah doakan di hadapan Tuhan. Sepertinya begini jalan kehidupan rumah tangga keluarga kita. Kira-kira menurut Papa gimana? Ya kembalikan kepada suamimu sehingga dia mengambil keputusan itu. Tetapi saudara, ya sebagai seorang istri, mengarahkan setiap keputusan itu. Kamu kan lehernya ya istri ya. Jadi kalau kamu mau keputusannya A, Bapak Ibu Saudari, misalkan keputusan A-nya ada di sana, ya saudara arahkan kepala suami ke sana sampai dia mengambil keputusan. Nah gitu Bapak Ibu Saudari. Ya kalau arah keputusannya ke sana, saudara arahkan arah keputusannya ke sana. Nanti dia mengarahkan Bapak Ibu Saudara, atau saudara nanti suamimu akan membuat keputusan sesuai dengan arah yang kau buat sebagai penolong itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari saudara, ketika kita menguatkan, sekali lagi bukan berarti membenarkan kesalahan pasangan kita. Ya sekali lagi, kata-kata adalah oase di padang gurun. Sumber air yang segar yang dapat memulihkan jiwa pasangan kita maupun anak-anak kita untuk melanjutkan setiap perjalanan kehidupan mereka. Kalau saudara bilang anakmu pemalas, dasar pemalas, dasar pemalas, dasar pemalas, maka dia akan menjadi anak-anak yang malas. Ya dalam setiap hidup saudara. Ayo katakan berkat dalam setiap kehidupan keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, jadilah pendengar yang baik. Sebelum menguatkan, dengarkan dulu pasangan saudara, anak-anakmu, atau mungkin orang tuamu. Saudara, orang itu tidak butuh ceramah dalam setiap hidup mereka. Mereka butuh didengarkan dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, ada orang-orang berkomentar ya Bapak Ibu Saudari.
Ya kadang mereka berkomentar yang berbeda-beda dengan keyakinan iman kita semua. Sebenarnya mereka butuh perhatian. Mereka butuh didengar, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, mereka butuh perhatian, makanya mereka berkomentar dalam setiap hidup mereka. Saudara, sekali lagi, orang itu tidak butuh ceramah. Mereka butuh didengarkan dalam setiap hidup mereka. Setelah itu ketika saudara sudah mendengarkan pasanganmu, anak-anakmu, barulah saudara bisa berkata, aku percaya Tuhan sanggup menolongmu. Atau, oh kamu sudah hebat Pak. Kamu tuh hebat loh Pak. Ya sudah bertahan sejauh ini. Kamu tuh hebat juga loh Ma. Kamu sudah kuat. Kamu mengingatkan aku sebagai seorang suami. Terima kasih buat pertolonganmu sejauh ini. Saudara ayo ucapkan kata-kata ini. Ya, bahwa Tuhan sanggup memelihara. Tuhan sanggup menolong keluarga kita. Ya Bapak Ibu Saudari, kitalah yang selalu menguatkan pasangan kita. Sehingga suami kita punya daya tahan juang, ya, atau daya juang dalam setiap kehidupan mereka. Untuk mereka boleh bekerja dengan semangat, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, berbisnis dengan semangat di dalam setiap hidup mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mari. Sebelum saudara dan saya, ya Bapak Ibu Saudari menguatkan, dengarkan dulu. Jadi pendengar yang baik. Saudara juga bisa kirimkan pesan singkat lewat DM, ya lewat WA. Luangkan waktu 5 menit hari ini untuk mengirim pesan singkat kepada seseorang yang kalian tahu mereka sedang berjuang. Katakan, aku sedang doakan kamu hari ini. Tuhan Yesus yang kuatkan keluargamu ya. Tuhan Yesus yang kuatkan studimu ya. Tuhan Yesus yang kuatkan kuliahmu ya. Tuhan Yesus yang kuatkan rumah tanggamu ya. Luangkan waktu 5 menit. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tahu ada keluarga-keluarga di sekitarmu yang sedang berjuang dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga mereka. Katakan kepada mereka, aku sedang mendoakan keluargamu. Biarlah Tuhan Yesus yang menguatkan. Saudara kirim pesan singkat ini ya kepada mungkin beberapa orang. Entah setiap hari, entah itu setiap minggu, mungkin kepada 2-3 orang. Yang Roh Kudus ingatkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Saudara jangan hanya berkata kepada pasanganmu atau kepada anakmu, oh kamu anak yang baik, kamu suami yang baik, kamu istri yang baik dan lain sebagainya. Tetapi katakanlah secara spesifik Bapak Ibu Saudari, aku ini sangat diberkati loh Pak dengan keramahanmu saat melayani tamu itu. Aku ini sangat diberkati loh Mama bangga loh Bang lihat kamu. Mama bangga loh Ci lihat kamu. Kamu udah melayani dengan tulus tadi pas tamu ada yang datang, kamu melayani. Aduh Mama bangga atas keramahanmu, senyummu, ketulusanmu. Atau saudara bisa katakan kepada suamimu atau istrimu, ya Mah, ketekunanmu itu ya di dalam setiap merawat, menjaga keluarga kita itu luar biasa. Itu menginspirasi kehidupanku. Pak, ketekunanmu dalam pekerjaanmu itu juga luar biasa. Itu menginspirasiku. Saudara, ayo berikan pujian-pujian yang spesifik bagi setiap orang-orang di sekitarmu, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, inilah yang kedua. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Kata-kata yang menguatkan adalah tongkat bagi yang lelah. Tetapi juga justru bisa sebaliknya Bapak Ibu Saudari. Yang kuat pun bisa diruntuhkan oleh kata-kata. Saudara belajar tuh dari Simpson ya Bapak Ibu Saudari. Awalnya dia kuat. Tapi karena kata-kata seorang wanita Bapak Ibu Saudari. Akhirnya Bapak Ibu Saudari kekuatannya itu tanggal semua. Ya, oleh karena kata-kata yang dimainkan oleh Delila Bapak Ibu Saudari. Jadi hati-hati, Simpson pun yang penuh dengan kekuatan itu bisa hancur oleh karena kata-kata dari seorang perempuan. Maka kalau ditanya, Pak Pendeta kenapa suamiku malas bekerja? Kenapa suamiku begini? Kenapa dia sepertinya tidak ada daya juang dalam setiap kehidupannya? Perhatikan kata-kata yang kau sampaikan kepada suamimu setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ada kuasa perkataan yang tentunya menghidupkan setiap kita semua. Pada poin yang ketiga saudara belajar, saudara kata-kata yang membangkitkan itu adalah tulang bagi yang mati. Yeskiel pasal 37 ayat 4-5 firman Tuhan berkata, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Saudara perhatikan, sebelum ada daging,
sebelum ada urat atau kulit, dan sebelum roh datang atau roh Allah datang, yang pertama Tuhan suruh Yeskia lakukan adalah berkata. Ya, berkata. Perkataan nubuat atau firman Tuhan tentunya Bapak Ibu Saudari dapat membangkitkan potensi kehidupan dari sesuatu yang sudah mati, dari sesuatu yang sudah kering. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kata kesembuhan di sana artinya Bapak Ibu Saudari mendatangkan kesehatan fisik. Tetapi juga bisa berarti Bapak Ibu Saudari mendatangkan pemulihan bagi jiwa, mendatangkan semangat. Wah, itu luar biasa kalau kita belajar kata kesembuhan di sana, marpe dalam bahasa Ibraninya. Jadi Bapak Ibu Saudari, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Wah, ya, kalau tikaman pedang kan berarti mematikan Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan, baik fisik, baik juga pemulihan jiwa, baik juga semangat yang patah itu bisa jadi semakin semangat. Ya, terganti semangat yang patah dalam setiap hidup mereka. Jadi ketika semangat seseorang itu mati karena patah hati, saudara, perkataan kita yang bijaksana, perkataan kita yang penuh dengan hikmat, itu bisa menjadi alat untuk membangkitkan semangat yang patah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, Yesus membangkitkan anak Yairus pada saat itu Bapak Ibu Saudari, ya, di dalam Markus 5 ayat 35 sampai 41. Di tengah-tengah keputusasaan Yairus Bapak Ibu Saudari, datanglah kabar kepadanya, anakmu sudah mati. Dan kata-kata itu menusuk seperti belati dalam setiap kehidupan Yairus. Saudara, tetapi Yesus segera berkata, jangan takut, percaya saja. Kemudian ketika tiba di rumah, semua orang menangis, semua orang meratap. Yesus mengusir mereka dan masuk ke kamar anak itu. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang sangat sederhana namun penuh kuasa pada saat itu. Talitakum, katanya Bapak Ibu Saudari. Talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara yang terkasih, kata-kata daripada Tuhan Yesus itu mengalirkan kehidupan ilahi ke dalam tubuh yang mati itu. Dan seketika itu juga anak itu bangun. Anak itu berjalan di dalam setiap kehidupannya. Saudara, jadi lewat hal ini kita belajar pada poin yang ketiga, kata-kata itu membangkitkan tulang bagi mereka yang mati. Saudara, pemaknaan yang pertama yang saudara bisa ambil adalah perkataan iman itu dapat melawan fakta. Yairus itu menerima kabar kematian, itu fakta Bapak Ibu Saudari, anaknya itu sudah mati, itu faktanya. Tetapi Yesus tentunya memberikan kata-kata iman. Yesus memberikan kata-kata kebenaran di dalam setiap kehidupan anak Yairus. Saudara, sama seperti itu, kita itu dipanggil untuk mengucapkan kata-kata iman yang melampaui fakta-fakta yang terlihat dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita ucapkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menghibur, kata-kata iman yang menguatkan setiap saudara-saudara di samping kiri kanan kita semua, atau keluarga-keluarga kita semua. Saudara, kata-kata iman itulah yang melampaui fakta yang terlihat. Ucapkan itu, ucapkan. Terutama ketika ada seseorang yang sedang mati secara emosional atau sedang mati secara spiritual, ucapkanlah kata-kata yang membangun dan menghibur itu dalam setiap kehidupan mereka semua. Bapak Ibu, jadi poin-poin yang pertama atau makna yang pertama pada bagian yang ketiga ini, perkataan iman itu dapat melawan fakta dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kata-kata yang membangkitkan adalah perkataan yang penuh dengan otoritas. Otoritas itu datang dari relasi intim dengan sang sumber kehidupan kita semua. Kata-kata Yesus itu berotoritas karena dia adalah firman itu sendiri. Saudara, kita bisa berkata-kata dengan otoritas yang sama. Ketika kita berkata berdasarkan firman Tuhan, dan tentunya dalam pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua, kita bisa menjadi Bapak Ibu Saudara alat di tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menyegarkan bagi mereka yang lelah dalam setiap kehidupan jiwa mereka. Saudara, jika kita berdasarkan firman Tuhan dan tentunya dalam pimpinan Roh Kudus, ya sekali lagi ini berbeda seperti yang tadi saya bilang,
mengenai buku yang saya baca waktu muda itu Bapak Ibu Saudari, yang ketika kita bangun pagi-pagi lalu kemudian kita ucapkan aku akan punya itu, tempel mobil itu, tempel rumah itu ya di kamarmu dan ucapkan setiap hari aku sudah memilikinya, aku sudah memilikinya. Saudara, ya itu bukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudari, ini berbeda ya dalam setiap kehidupan saudara. Jadi kalau nanti saudara menemukan ada orang-orang seperti itu mengajarkan Bapak Ibu Saudari, itu bukan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, itu positif mindset saja ya dalam setiap kehidupan, supaya pikiranmu diajak positif untuk percaya saja kamu sudah menerima mobil itu setiap hari, rumah itu yang kamu tempel setiap hari dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, niatnya Bapak Ibu Saudari sebenarnya kamu ingin kaya. Ya, kalau untuk hal itu kamu ingin kaya bagi dirimu sendiri. Tetapi firman Tuhan tidak seperti itu. Ya, dalam setiap hidup saudara, saudara menggunakan kata-kata otoritas yang penuh dengan otoritas sesuai dengan firman tentunya, dan tentunya dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Beda ya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudara harus mengerti apa yang disampaikan ini berbeda dari apa yang buku yang saya baca waktu muda. Karena saya sempat melihat juga ya, itu kalau tidak salah di TikTok Bapak Ibu Saudari, itu seorang pria atau seorang perempuan yang mengatakan, ya mengajarkan hal yang seperti ini. Yang tadi saya bilang itu, seperti buku yang waktu saya muda, dia mengajarkan seperti itu Bapak Ibu Saudari. Jadi itu bukan firman, itu positive mindset. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua itu berbeda dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang pemuda yang gagal dalam setiap ujian masuk perguruan tinggi negeri dalam setiap hidupnya. Saudara, pemuda ini merasa hidupnya hancur, masa depannya gelap. Dia mengurung dirinya di kamar. Dia tidak mau makan di dalam setiap kehidupannya, dan semangatnya mati Bapak Ibu Saudari. Karena patah semangatnya, dia tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri pada saat itu. Mamanya coba membujuk setiap kehidupan pemuda ini, tetapi pemuda ini tetap diam. Kemudian papanya masuk. Sang papa tidak menceramahi atau memarahi anak ini. Sang papa duduk di samping putranya dan berkata dengan tenang, "Nak, ayah tahu kamu kecewa. Papa tahu kamu kecewa. Tapi ketahuilah, papa dan mama itu bangga kepadamu. Bukan karena kamu lulus, tetapi karena siapa dirimu. Bukan karena kamu sudah lulus di PTN ini atau PTN itu, atau kamu gak lulus. Papa ini sama mama tetap bangga kepada dirimu. Karena papa ini tahu siapa dirimu. Papa punya, kita percaya dalam keluarga kita, kamu itu punya Tuhan yang besar. Bukan karena kamu lulus di mana, tapi karena siapa dirimu." Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin ini cara Tuhan di dalam setiap kehidupan anak ini. Ya mungkin Tuhan menutup pintu A untuk membukakan pintu yang B yang lebih baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian papa itu menguatkan anak itu. Ya, kata-kata itu di dalam setiap kehidupan anak itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, papanya mengatakan, "Papa percaya pasti ada rencana Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupanmu." Saudara, kata-kata papanya itu seperti tali takum bagi anaknya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak itu pasti akan bangkit minggu-minggu ke depan. Mungkin dia akan mendaftar kursus di tempat yang lain sebelum nanti PTN tahun berikutnya dibuka. Dan akhirnya, atau mungkin dia akan membuka usaha bisnis, dan akhirnya dia bisa sukses di dalam bisnis itu. Saudara, perkataan ayahnya itu membangkitkan kembali harga diri dan harapan anak itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua, jangan mematikan dengan kritik. Ya, dalam setiap kehidupanmu kalau ada seorang yang gagal, jangan mematikan mereka dengan kritik-kritik kita semua. Kalau ada usaha gagal, pekerjaan yang gagal, hubungan yang gagal dan lain sebagainya, saudara jangan langsung mengkritik orang demikian. Itu sama saja seperti saudara sedang menikam dengan pedang dalam setiap kehidupanmu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kau tahu suamimu di PHK, makanya sih kamu gak pernah kerja sih, kamu begini sih, terlambat terus sih kamu tuh. Ya, bukannya dikuatkan dulu, langsung udah dihujam Bapak Ibu Saudari, suaminya yang sedang lagi di PHK. Atau sebaliknya Bapak Ibu Saudari, istrinya yang sedang duka karena tidak bisa melahirkan keturunan di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian suaminya bilang, "Ini gara-gara gen kamu nih, salah nih kamu nih, waktu muda kamu ngapain ini?" Ya,
Aku nih subur, kamu yang gak subur nih, dan lain sebagainya. Akhirnya jadi main salah-salahan Bapak Ibu Saudari. Ya, kata-kata itu seperti pedang yang sedang menikam pasangan kita semua. Ya, kok kamu gak naik kelas? Kok kamu nilai IP kamu jelek? Dan lain sebagainya. Dasar kamu gak pernah belajar sih. Kamu bodoh sih. Ya, kamu gak pernah masuk sih kuliahmu, sekolahmu. Makanya kamu seperti ini. Dasar kamu anak bapakmu memang, bukan anak mama. Ya, atau dasar kamu anak mama bukan anak bapak gitu Bapak Ibu Saudari. Jadi akhirnya main salah-salahan. Karena anak ini tidak lulus ataupun anak ini bodoh dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara jangan langsung mematikan dengan kritik. Cobalah berkata, Pak, Ma, aku tahu ini berat. Tapi aku percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap hal ini. Katakan seperti itu. Nah, aku tahu ini berat. Tapi aku tahu kita punya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini. Mungkin kita belum dikasih keturunan. Mungkin kita di PHK dan lain sebagainya. Pak, gak usah khawatir. Pasti nanti Papa dapat pekerjaan lagi. Jangan takut, Pak. Ya, tetap kita berusaha dalam setiap kehidupan kita semua. Mama percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik semua hal ini. Lalu kemudian saudara mulai berdoa dan cari langkah selanjutnya tentunya dalam tuntunan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo jangan mematikan dengan kritik sekali lagi. Ya, ucapkanlah potensi, bukan kegagalan di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu melihat anakmu atau temanmu yang sedang down dalam setiap hidup mereka, katakan hal-hal yang positif tentang masa depan mereka. Aku ini lihat loh potensi kepemimpinanmu yang besar dalam setiap kehidupanmu. Meskipun kamu sekarang sedang jatuh, Tuhan tuh sedang membentuk karaktermu. Ya Bapak Ibu Saudara sampaikan, ada potensi kepemimpinan yang besar dalam setiap hidupmu. Wah, kamu tuh talentamu banyak, Tuhan pasti pakai kamu. Tapi sekarang Tuhan sedang membentuk setiap karaktermu supaya semakin lebih baik lagi dalam setiap kehidupan ini. Supaya nanti ketika diberikan berkat yang besar itu, kamu sudah pantas di hadapan Tuhan. Kita semua sudah pantas. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayo ucapkan potensi. Ya, bukan kegagalan di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Saudara dapat menggunakan ayat-ayat Alkitab. Ya, karena kata-kata kita paling berkuasa itu ketika selaras dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa mengatakan Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo saudara bisa menggunakan setiap ayat-ayat Alkitab kepada mereka yang mungkin juga sedang terpuruk dalam setiap hidup mereka. Karena kata-kata kita paling berkuasa ketika selaras dengan firman dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, inilah poin yang ketiga. Saudara diingatkan kata-kata yang membangkitkan adalah tulang bagi mereka yang mati. Saudara yang terkasih, hari ini kita telah belajar bahwa lidah kita adalah anugerah yang luar biasa. Dia bisa menjadi sumber air kehidupan atau dia bisa menjadi racun yang mematikan. Pilihannya ada di tangan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Perkataan yang baik itu lahir dari hati yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Saudara, jadilah penopang seperti Yonatan yang perkataannya itu menjadi tongkat bagi Daud yang hampir roboh di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, dunia ini sudah terlalu keras. Jangan sampai kita menambah kerasnya lagi dengan kata-kata kita semua. Jadilah penopang dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, ucapkanlah talitakum, ya, talitakum atas setiap kehidupan orang-orang yang mungkin hampir mati harapan mereka. Orang-orang yang hampir mati harapannya di sekitar kita. Saudara, ucapkanlah talitakum, kata-kata iman, kata-kata kasihmu. Tentunya oleh dorongan, oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Itu bisa menjadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan salah satu alat yang bisa Tuhan pakai untuk membangkitkan semangat mereka dalam setiap kehidupan ini. Mulailah hari ini, mari kita berkomitmen untuk mengucapkan kata-kata yang menghidupkan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu. Baik itu di rumah, di tempat pekerjaanmu, di gereja, di media sosial,
dalam setiap hidup saudara. Jadilah pribadi yang kehadirannya itu dirindukan. Karena dari mulut kita itu selalu mengalir perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang membangkitkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh menjadi berkat pada kesempatan pagi hari ini bagi setiap jiwa kita semua. Dan saya percaya kebenaran ini boleh memberkati setiap kehidupan kita semua. Supaya kata-kata yang saudara keluarkan itu dapat menghidupkan atau ada mujizat melalui setiap ucapan-ucapan yang kalian keluarkan dalam setiap kehidupanmu. Doa saya, biarlah perkataan-perkataan kita boleh terus memberkati. Perkataan-perkataan kita boleh terus menguatkan dan tentunya membangkitkan semangat bagi orang-orang lain di sekitar kita semua. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu buat setiap kebaikan Bapa. Bapa, kami telah belajar setiap kebenaran-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus untuk menghidupi setiap kebenaran-Mu bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami berkata-kata. Ajar kami sesuai dengan apa yang Kau rindukan dalam setiap hidup kami. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami boleh hidupi dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap kata-kata yang mungkin menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Menyakiti hati suami, menyakiti hati istri, menyakiti hati anak-anak atau orang tua kami. Ampuni kami Tuhan. Bapak, pada kesempatan pagi hari ini, biarlah Tuhan ada pertobatan dalam setiap kehidupan kami semua. Untuk kami boleh menggunakan setiap kata-kata kami dengan lembut di dalam nama Yesus. Dengan membangun Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah rumah tangga kami. Berkati suami, berkati istri kami semua. Berkati Tuhan Yesus anak-anak kami, orang tua kami, menantu-menantu kami. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan Yesus mertua kami. Oh Tuhan, cucu-cucu kami boleh diberkati oleh karena Tuhan. Bahkan opa oma kami, kakek nenek kami juga boleh diberkati oleh karena Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir di channel ini. Rahmati setiap hidup mereka. Tuhan, aku berdoa bagi yang sakit, sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Bagi yang berbeban berat, berikan kelegaan di dalam setiap hidup mereka. Tuhan, perbaharui semangat mereka pagi hari ini. Sehingga Tuhan, kami percaya Roh Kudus, Engkau sendiri yang menjamah setiap hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami rindu untuk terus menghidupi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Dan apapun yang kau kerjakan, biarlah dibuat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terbuka setiap jalan-jalan berkat itu di dalam setiap kehidupan kalian semua. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan lewat channel Pastor Deso pada hari Senin 23 Februari 2026. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudari? Yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya ya, jadi saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan. Kalau contoh saya dari Depok, Jawa Barat, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menulis seperti itu ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift yang saudara berikan lewat platform TikTok maupun platform YouTube. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat gift yang saudara sudah terbangkan atau super chat, super thanks lewat setiap kehidupan saudara. Terima kasih buat teman-teman semua, waktu kalian juga yang setiap hari kita bersama-sama lewat channel Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati selalu setiap kehidupan kalian semua. Dan Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat pemberian-pemberian, persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberiannya maupun persembahan-persembahan syukur yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, di channel Pastor Deso kita punya 3 jenis pemberian. Yang pertama Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan adalah pemberian syukur hari ini. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari adalah persembahan misi ya, untuk pembangunan gereja maupun pembukaan TK
lewat channel Pastor Deso. Saudara, dukunglah selalu ya Bapak Ibu Saudara dari channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung, dukunglah dengan tulus, dukunglah dengan maksimal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya percaya channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua, bahkan buat setiap jiwa-jiwa yang haus, yang lesu, yang berbeban berat, yang rindu mengenal Yesus Kristus. Saudara, terima kasih kalau saudara rindu mendukung channel ini dengan memberikan persembahan-persembahan itu. Saudara dapat masuk ke bio profil saya di TikTok Bapak Ibu Saudari. Itu saya sematkan BCA atas nama istri saya Angelin, dan juga ada Social Bus kalau saudara tinggal di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Saudara bisa menggunakan Social Bus karena itu lebih memudahkan. Ya, semua ada di bio profil saya, atau kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu ada di deskripsi video yang saya tampilkan setiap harinya. Saudara tinggal lihat di judul khotbah saya, lalu kemudian lihat deskripsi videonya. Nanti di bawah itu ada Bapak Ibu Saudari kalau di YouTube ya, Rek PCA atas nama istri saya Angelin, dan juga ada Social Busnya. Dan semua media sosial Bapak Ibu Saudari kita ada ya, baik di IG, di WA, di TikTok, di mana lagi, di Tweet, lalu kemudian di FB dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudari. Jadi Pastor Deso itu ada di semua platform media sosial ya, sebagian besar mungkin ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau untuk live stream hanya di TikTok maupun di YouTube Bapak Ibu Saudari setiap hari. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan ya. Jadi bagi kalian semua jangan lupa saudara kalau mau minta nomor WA saya, inbox saja, nanti saya akan berikan nomor WA Pastor Deso buat kalian semua ya. Kalau memang saudara rindu untuk didoakan ya, nanti kita bisa video call Bapak Ibu Saudari, nanti saya atau istri, atau kita bisa telepon-teleponan kalau saudara memang rindu Bapak Ibu Saudari. Ya nanti kalau saudara rindu, kalau tidak salah di YouTube saya beberapa hari yang lalu saya sudah tampilkan, saudara tinggal lihat di video pas di menit keberapa, menit ke terakhir itu saya tampilkan itu semua. Nah saudara bisa screenshot, karena kalau saya tampilkan lagi saya takutnya nanti malah dikasih peringatan ya sama TikTok Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa lihat di YouTube saya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, di menit-menit terakhir, mungkin kayak misalkan khotbah hari Sabtu kemarin atau hari Jumat kemarin saya tampilkan itu Bapak Ibu Saudari. Nah saudara bisa screenshot. Nah lalu kemudian pelayanan live stream saya Bapak Ibu Saudari setiap hari setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat, Senin sampai Sabtu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi kalian bisa hadir setiap hari lewat channel Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Lalu kemudian apalagi, rasa-rasanya seperti itu saja yang saya bisa tampilkan buat kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu dalam setiap kehidupannya. Jangan lelah, jangan patah semangat dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetaplah mencari Tuhan, selalu ada hikmat yang akan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya hadir, ingat sekali lagi sebagai pemberita Injil di channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, ini salah satu ya Bapak Ibu Saudari yang Tuhan percayakan untuk saya memberitakan Injil lewat channel ini. Bapak Ibu Saudari, sedangkan saya sendiri sudah memiliki ataupun dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan satu gereja, namanya Bapak Ibu Saudari House of Getsemani Family Church yang ada di Depok Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Jadi sudah hampir 15 tahun kami menggembalakan, tetapi kalau di total sudah hampir 20-an tahun lebih saya melayani pekerjaan Tuhan dari sejak masa muda ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saya bukan orang yang baru 1-2 tahun baru muncul dan lain sebagainya, tetapi pelayanan ini sudah kami gembalakan sudah hampir 15 tahun dan sejak masa muda saya. Jadi kalau di total mungkin 20-an tahun lebih Bapak Ibu Saudari, sekitar 22 tahun ya saya melayani Tuhan dari sejak masa muda ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau pelayanan TikTok seperti ini ya baru hampir 2 tahun belakangan ini. Ya saudara, terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir, yang sudah bergabung lewat pelayanan Pastor Deso. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada saudara rindu didukung dalam setiap doa, masukkan saja di inbox saya, ya DM saja di TikTok saya. Lalu kemudian saudara sampaikan, Pastor mohon dukungan doa untuk hal ini. Saudara bisa detailkan setiap permohonan doa saudara. Minimal itu akan menjadi pokok doa bagi saya bersama istri untuk mendoakan setiap hari, setiap kebutuhan, pergumulan doa. Atau saudara mungkin mau di telepon, mau di call, mau video call dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu Saudari. Tanya saja nomor WA saya di inbox, nanti saya akan berikan ya bagi kalian yang rindu didoakan dan lain sebagainya.
Ya Bapak Ibu Saudari, itu saja yang saya bisa sampaikan. Semangat selalu. Salam dari saya Pastor Deso. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan dari berbagai kota yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, yang biasanya sering mengikuti dari kota-kota itu ataupun dari negara-negara itu. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah hadir. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.